Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridha maqsudi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah salat zuhur Masjid Syariah Asia insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai kita di hari Rabu ini sebagaimana biasa pengajian hadis Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Ad-Dimashqi. Karenanya sebelum kita memulai pengajian dan membaca satu hadis, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk penulis kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di dunia wal akhirah dan menjadikan ilmu yang kita kaji bersama pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-hadini as-salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini sampailah kita ke hadis al-hadisus sabi wa thalathun, hadis yang ke-37 dari hadis yang ada dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis Arba'in Nawawi itu jumlahnya ada 42, meskipun namanya Arba'in 40. Karenanya kalau kita kaji hadis yang ke-37 berarti tersisa 5 hadis lagi. Insyaallah kita khatam hadis Arba'in Nawawi. Jemaah, mari kita baca satu persatu katanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik dan lurus dan benar. Al-hadisus sabi wa thalathun, hadis yang ke-37. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana kita ketahui, kenapa di sini disebut dengan radhiyallahu anhuma? Semoga Allah meridhoi keduanya, karena Ibnu Abbas yang bernama Abdullah bin Abbas adalah muslim, sahabat Nabi, dan juga ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib adalah sahabat Nabi juga. Karena keduanya sahabat, maka domirnya radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhu itu biasanya orangnya saja yang sahabat Nabi tapi ayahnya tidak. Tapi kalau dua-duanya sahabat Nabi, maka disebutkan oleh para ulama radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, kalau ada kalimat fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bahwa ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah pertengahan antara Al-Qur'an dan hadis Nabawi. Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Kalau Al-Quran ini, supaya kita lebih paham perbandingannya, lafaz dan maknanya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi, lafaznya dari baginda Nabi dan maknanya dari Allah. Kalau hadis Nabawi biasa, lafaz dan maknanya dari baginda Nabi. Jadi ini adalah hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafaznya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Allah itu berfirman. Allah berfirman, tapi tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Dalam hadis ini, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menyebutkan 4 ketentuan. Rasulullah meriwayatkan dari Allah 4 ketentuan. Kalau ulama menyebut dengan 4 hukum. Yang pertama adalah innallaha katabal hasanat was-sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Allah menyampaikan, Rasulullah meriwayatkan ini dari Allah, innallaha katabal hasanat. Allah telah menetapkan
Jadi Allah itu sudah menetapkan kebaikan dan pahalanya, Allah juga menetapkan keburukan dan hukumannya. Penjelasannya dengan 4 ketentuan yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa saja dari hambaku hamma bihasanatin. Apa itu hamma bihasanatin? Berniat ingin melakukan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan niat? Yang dimaksud dengan hamma bihasanatin di sini adalah di kepalanya ada keinginan untuk melakukan amal kebaikan. Ini begitu. Jadi ada orang yang ingin melakukan amal kebaikan bihasanatin. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah akan mencatat kemauan dia itu dengan kebaikan yang sempurna dari sisi Allah. Subhanallah. Kita cuma pengen doa, pengen doa itu dikasih pahala penuh, belum mengerjakannya. Karenanya ada ucapan para ulama, an-niyatus shalihah tijaratul ulama. Apa? Niat baik itu dagangannya para ulama. Maksudnya apa? Kalau orang ngerti akan ditancapkan dalam pikiran dan hatinya niat kebaikan terus. Contoh, kita niat nih sebelum zuhur, nanti saya pengen sholat zuhur di masjid, habis itu ikut pengajian. Niatnya aja, inginnya aja, Allah udah ganti dengan kebaikan yang sempurna. Allah balas. Contoh, kita niat sekarang nih pengen, nanti malam saya pengen sholat tahajud niatnya aja, pengennya aja, Allah balas dengan kebaikan yang sempurna. Katanya kalau orang yang paham agama niat banyak-banyakin. Kenapa? Itu hubungan irtibat baina abdihi wa rabbihi. Udah niat aja menunjukkan ada hubungan kuat antara seorang hamba dengan Allah. Jadi udah, jangan segan-segan. Ini yang paling murah. Nggak pakai biaya, nggak pakai ongkos, nggak pakai beban apapun, niat pengen aja. Masalah dikerjakan atau tidak dikerjakan itu nanti beda judul, beda bab. Tapi niat keinginan melakukan kebaikan. Nanti saya habis sholat zuhur ini saya pengen ngasih sama orang, pengen sedekah. Itu niat kayak gitu. Itu Allah kasih apa? Hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna, indahu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanat ila sab'i mi'atin ila adnafin katsira. Kita udah niat, kita udah punya keinginan pengen melakukan kebaikan, enggak dikerjain, belum dikerjain atau enggak dikerjain, kita dapat balasan kebaikan yang sempurna dari Allah. Satu kebaikan Allah ganti dengan satu kebaikan yang sempurna. Tapi rencana kita, niat kita, keinginan kita, mau kita dilaksanakan. Saya niat nanti malam mau sholat tahajud. Kita kerjain sholat tahajud 2 rakaat. Apa kata Allah? Kata Allah indahu asyra hasanat ila sab'i mi'atin. Allah akan balas amal kebaikannya itu dengan apa? Mulai dari 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan lebih dari itu. Ya Allah, enak banget, baik banget. Orang yang punya keinginan kebaikan kemudian dikerjakan, Allah nggak bilang gini, pahalanya dari 1 sampai 700 enggak. Dari apa? Dari 10 sampai 700. Apakah 700 itu batas akhir? Batas maksimal? Enggak. Nabi masih bilang kayak gini apa? Difin ila ad'afin katsirah. Apa? Masih terus akan berlipat ganda kebaikan. Jadi bisa jadi lebih daripada 700 kebaikan. Subhanallah, baik. Kita baru niat pengen ingin sedekah, enggak dikerjakan.
ganti dibalas dengan satu kebaikan. Kita punya ingin sedekah dikerjakan, Allah kasih itu pahalanya antara 10 sampai 700 bahkan lebih daripada itu. Subhanallah, ini bukti kalau Allah itu baik pada hamba-hambanya. Allah itu menghamparkan pintu-pintu kebaikan supaya apa? Supaya hambanya lebih dekat kepada Allah. Supaya apa? Supaya hambanya selamat dari neraka. Supaya apa? Supaya hambanya banyak yang masuk surga, dikasih banyak pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan yang ketiga, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Ada orang pengen habis ini saya pengen nonjok orang deh. Nonjok bagus apa jelek? Jelek. Habis ini saya pengen jahilin orang deh. Jahilin orang bagus apa jelek? Jelek. Kita punya keinginan melakukan keburukan tapi nggak jadi, tapi nggak kita lakuin, dapat pahala yang sempurna indahu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Berarti kalau kayak gitu Ustaz, udah saya pengen lihat keburukan aja supaya nanti nggak saya laksanain, tapi nanti kan dapat pahala dari, betul seperti itu. Tapi daripada kita niat keburukan, lebih enak kita niat kebaikan. Karena kalau niat kebaikan, udah pasti kita dapat pahala meskipun tidak dikerjakan. Tapi kalau kita niat yang buruk, ada dua kemungkinan, dikerjakan atau tidak dikerjakan. Iya, kalau seandainya tidak dikerjakan dapat pahala. Kalau dikerjakan, setan bermain di situ, mengerikan. Karenanya lebih baik kita pilih banyakin niat, banyakin mau kebaikan. Tapi meskipun kita punya keinginan keburukan, kalau nggak dikerjain, itu kita dapat indahu dari Allah hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Lanjut yang terakhir, ketentuan yang terakhir, yang keempat, wa in hamma biha. Kalau ada orang yang pengen melakukan keburukan, fa'amilaha, kemudian dia kerjain itu. Saya habis jumur ini pengen nonjok orang, keburukan, ternyata benar dikerjain. Kata Allah, sayyi'atan wahidatan, Allah akan catat sebagai satu keburukan saja. Coba perhatikan, ada bedanya nggak dari ketiga itu? Karena ada 4 ketentuan. Yang pertama, siapa yang punya kemauan tapi nggak dikerjain, maka akan dapat kebaikan yang sempurna dari sisi Allah. Ketentuan yang kedua, siapa yang mau atau berniat kebaikan dan dikerjakan, maka dia akan mendapatkan 10 sampai 700 kebaikan bahkan lebih dari sisi Allah. Yang ketiga, siapa yang berniat atau mau melakukan keburukan tapi tidak dikerjakan, dia akan mendapatkan pahala dari Allah, dari sisi Allah, satu pahala, satu kebaikan yang sempurna. Tapi yang keempat, perhatikan, siapa saja yang berniat dan berkeinginan melakukan keburukan tapi dikerjakan, dia akan mendapatkan satu keburukan. Apa bedanya? Tidak ada kata-kata kamilah sempurnanya dan tidak ada kata-kata indahu dari sisi Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya, meskipun kebaikan dan keburukan itu dari Allah, tapi ketika ngomongin keburukan, Allah tidak mau menisbatkan kepada zatnya. Kenapa? Allah ingin kasih tahu kepada kita bahwa yang aku inginkan dari kalian itu kebaikan semuanya, gitu. Yang aku inginkan kepada dari kalian itu surga semuanya. Sampai kata indahnya hilang, kamilahnya hilang. Demikian para jamaah. Makanya fanzur ya akhi, perhatikan ini saudaraku. Waffaqna Allah wa iyyaka ila azimin fillah ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita apa? Untuk mendapatkan keagungan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal hadhil alfaz. Perhatikan kalimat ini. Wa qawluhu indahu, kata indahu ini isyaratun ila i'tina biha.
Kalimat indah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada ketersambungan, ada ketergantungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu kamilah, dan ada kalimat kamilah sempurna litakid, untuk penguatan, wa syiddatul iqtina'i biha. Subhanallah. Wa qala fi sayyi'ah allati hamma biha thumma tarakaha, dan adapun hadis ini fi sayyi'ah, kalau seandainya keburukan, allati hamma biha, yang diinginkan, yang diniatkan oleh seorang hamba, summa tarakaha, kemudian ditinggalkan, Rasulullah cuma bilang apa? Kata Allahu indahu hasanatan kamilah. Kalau kita punya niat buruk tapi nggak dikerjain, Allah berikan dari sisi Allah kebaikan yang sempurna. Fakadaha, Allah buatkan dengan kata kamilah. Wa in amilaha, kata bahasa sayyi'atan wahidatan. Kalau kita punya keburukan dikerjain, Allah cuma catat satu keburukan saja, tidak pakai kata kamilah. Artinya apa? Sesungguhnya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jemaah, banyakin deh niat-niat baik, banyakin deh keinginan-keinginan yang baik. Jangan malah sebaliknya, jangan pengen lihat melakukan keburukan atau kejahatan, hilangkan itu meskipun tidak kita lakukan, tapi yang lebih afdal adalah mengikatkan diri kita dengan kebaikan untuk menggapai kelembutan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah, semoga hadis ini memotivasi kita senantiasa untuk berniat kebaikan, apalagi melaksanakannya akan jauh mendapatkan pahala yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadis ini sebagai pahala, sebagai dorongan, motivasi buat kita semuanya. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini ilmu yang kita terima bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika karim azim sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa imamal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma ya rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wastajib du'ana ya rab bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.